Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kita membaca Al-Quran, sebab kelak hari kiamat Al-Quran akan datang menolong kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya. Nah, termasuk waktu terbaik untuk membaca Al-Quran adalah waktu malam. Di antaranya rentang waktu setelah sholat maghrib hingga masuk waktu isya. Jika kita mampu, kita bisa menghatamkan Al-Quran. Caranya dengan membaca setengah juz atau 1 juz setiap malam, sehingga 1 bulan atau 2 bulan sudah hatam Al-Quran. Atau kita bisa membaca surah-surah pilihan yang telah ditunjukkan Rasulullah. Setidaknya ada 9 surah pilihan yang bisa kita baca pada waktu maghrib. Yang pertama dan yang kedua surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Ini 2 surah terpanjang dalam Al-Quran. Rasulullah menganjurkan kita membacanya di dalam rumah kita. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abu Umamah bahwa Rasulullah pernah bersabda, bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya. Bacalah 2 surah yang bersinar, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, karena keduanya pada hari kiamat akan didatangkan dalam bentuk 2 mendung atau awan, atau akan dijelmakan menjadi sekelompok burung yang membentangkan sayapnya untuk melindungi dan membela orang yang membacanya. Bacalah surah Al-Baqarah, sebab membacanya adalah keberkahan, meninggalkannya adalah kerugian, dan para ahli sihir tak akan mampu menembusnya. Yang ketiga surah Yasin. Surah Yasin adalah surah penghapus dosa. Siapa yang membacanya setiap malam akan mendapatkan ampunan Allah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu. Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya hanya mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Yang keempat surah Tabarak, surah pembela kita di alam kubur dan pembela kita pada hari kiamat. Rasulullah pernah bersabda, suratun minal Qur'ani ma hiya illa 30 ayatan khosamat an sahibiha hatta adkhalathul jannah wa hiya suratu Tabarak. Sebuah surah dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat akan membela orang yang membacanya sehingga ia masuk ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarak. Yang kelima surah Al-Waqi'ah, surah yang diyakini sebagai surah kekayaan, surah yang akan menyelamatkan pembacanya
dari kemiskinan selama-lamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a suratal waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibahu faqatun abada." Barang siapa yang melazimkan mengamalkan surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selama-lamanya. Yang keenam, surah Ad-Dukhan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada suatu malam, maka pada pagi harinya 70.000 malaikat akan beristighfar untuknya, memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Yang ketujuh, yang kedelapan, dan yang kesembilan adalah 3 surah pendek, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Jika kita memang tak sanggup membaca Al-Quran dengan surah-surah pilihan yang lumayan panjang, baik karena terlalu sibuk dengan berbagai kesibukan, atau karena lidah kita yang tak fasih dan belum pandai membaca Al-Quran, maka solusinya adalah membaca 3 surah pendek ini, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Rasulullah telah memerintahkan agar membaca 3 surah pendek ini setiap habis sholat, sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan hadis dari Sayyidina Uqbah bin Amir Al-Juhani. Beliau berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a al-mu'awwidzat dubura kulli sholatin. Rasulullah menganjurkan aku membaca surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq serta surah An-Nas setiap kali selesai ibadah salat wajib 5 waktu. Demikianlah para sahabat 9 surah pilihan yang bisa kita amalkan setiap malam. Boleh kita pilih salah satunya, 2 atau 3 surah saja, atau seluruhnya sesuai kesanggupan kita masing-masing. Semoga kita dapat mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, insya Allah barokah, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.